Oke, jadi kita langsung aja ya. Kita langsung aja ke tumbuhan obatnya yang admin maksud, yang Babang Harwis maksud tadi. Jadi tumbuhannya hanya jenis rumput dan berada di sekitaran rumah. Nah, jadi ini dia tumbuhannya. Jadi tumbuhan ini nggak asing ya untuk orang-orang di Indonesia yang sering mengkonsumsi tumbuhan-tumbuhan obat untuk kesehatan. Nah, jadi tumbuhan ini nama umumnya yang dikenal di Indonesia, yang sangat dikenal, yaitu petikan kebo. Oke, petikan kebo ya nama umumnya yang dikenal di Indonesia. Nah, terus tumbuhan ini ada beberapa famili, ada beberapa keluarga. Jadi jenis mereka itu hampir mirip. Jadi harus lebih teliti lagi di saat mengambil tumbuhan-tumbuhan obat, karena terkadang ada yang mirip, tapi pengobatan yang mereka kandung itu berbeda-beda. Nah, seperti itu. Contohnya ini yang di sampingnya ini hampir mirip kan? Nah, tuh hampir mirip. Nah, kalau kurang teliti untuk mengambil tumbuhan obat itu akhirnya nantinya salah ngambil. Nah, ini mereka beda ya. Jadi yang satu ini petikan kebo, yang satu ini apa ya nama latinnya kemarin, Babang Harwis lupa, tapi ada Babang Harwis cantum karena nggak bisa ingat satu-satu, soalnya ada ratusan tumbuhan obat yang admin kenal dan semuanya sudah admin catat ya. Jadi seperti itu ya keterangannya. Jadi ini bisa dibedakan ya. Nah, ini bisa dibedakan, tapi harus teliti. Nah, itu mereka berbeda ya. Mereka sangat berbeda, tapi kalau orang tidak mengerti, nah dikirain petikan kebo itu yang jenis yang ini. Padahal bukan ya. Nah, kalau yang ini pengobatannya sangat rekomendasi untuk pengobatan jerawat. Nah, begitu. Sedangkan petikan kebo ini pengobatannya seperti yang admin bilang ya, nanti akan admin bahas kanker apa yang dapat diobati oleh tumbuhan petikan kebo ini yang sesungguhnya, karena banyak informasi yang mengatakan bahwa tumbuhan ini dapat mengatasi kanker. Iya benar, ada, tapi nggak semua kanker. Begitu. Ada kanker-kanker tertentu, hanya satu kanker aja yang dapat diobati oleh petikan kebo ini dari hasil senyawa alami yang telah dilakukan uji lab pada tumbuhan ini. Oke, jadi kita akan bahas ya tentang pengobatan yang sangat rekomendasi atau sangat efektif yang dapat diobati oleh tumbuhan petikan kebo ini. Aduh, admin ini ya, Babang Harwis agak-agak lupa nih nama-nama ininya. Oke, jadi sudah dapat dibedakan ya, saudara-saudara, jangan salah ngambil ya di lapangan, harus teliti, harus bisa membedakan, dan perbedaannya itu sangat jelas. Nah, gitu. Oke ya, dari bunga, dari tekstur bentuk daun kiri kanannya, nah itu sangat beda ya. Jadi untuk pengobatannya yang sangat efektif yaitu kanker darah. Nah, itu ya. Jadi yang dapat diatasi oleh petikan kebo ini jenis kanker hanya kanker darah. Oke ya. Nah, terus setelah itu ada 3 penyakit yang dapat diatasi oleh petikan kebo ini yang sangat rekomendasi. Selain kanker darah, juga dapat mengatasi asma, dan bronkitis. Jadi itu ya, ada 3 yang sangat rekomendasi. Jadi semuanya sudah admin teliti dan mempelajari dari senyawa-senyawa alami yang dikandung dari tumbuhan ini, sehingga admin mencatatnya ya, karena nggak bisa ingat satu-satu. Terus mana catatannya Min? Mana catatannya Bang Harwis? Oke, admin perlihatkan ya, tapi mohon maaf ada yang Babang Harwis privasi ya.
Nah, ini dia. Oke, coba diperhatikan ya. Nama ilmiahnya Euphorbia hydra. Petikan kebo ini itu nama ilmiah ya, karena sebetulnya bawang harwis itu nggak memakai nama-nama lokal, karena di setiap daerah itu beda-beda. Kadang bingung untuk menentukan yang mana tumbuhannya dari nama-nama lokal di setiap daerah. Jadi admin hanya memakai bawang harwis hanya memakai nama ilmiah. Begitu. Jadi oke, dapat diperhatikan ya, pengobatan yang sangat efektif yaitu kanker darah, asma, dan bronkitis. Nah, terus untuk efektifnya, ini maksudnya efektif ada abses, anemia, terbakar atau dingin atau radang usus besar. Nah, itu efektif. Maksudnya itu kan ini ada dua kategori nih, ada sangat efektif dan efektif. Jadi efektif ini itu membutuhkan waktu cukup lama. Nah, untuk mempercepat penyembuhan yang efektif ini, penyakit-penyakit yang efektif ini, itu harus diramu. Nah, gitu. Harus ada paduannya, harus ada racikannya. Tapi kalau yang keterangan sangat efektif ini, itu nggak perlu lagi diramu. Nah, cukup ramuan tunggal aja. Nah, gitu. Oke ya, ini ada admin tutup untuk privasi ya, itu rahasia herbalis kami ya. Kami para herbalis itu menutup data-data tertentu. Nah, begitu. Untuk lebih meyakinkan saudara-saudara ya. Tapi kesembuhan itu kita kembalikan lagi kepada sang penyembuh. Kita itu manusia hanya disuruh ikhtiar atau berusaha di saat kita lagi sakit. Nah, mencari pengobatan yang tepat pada siapa dan di mana. Nah, begitu ya. Tidak ada satupun penyakit yang tidak ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat pada satu penyakit, akan sembuhlah penyakit itu atas izin sang penyembuh. Nah, terus untuk cara pengelolaannya untuk mengatasi asma, bronkitis, dan kanker darah, admin contohin ya, admin ambil tumbuhannya. Oke, jadi yang dipergunakan itu seluruh tumbuhan ya, seluruh tanaman. Oke, jadi kita ambil, jadi kita cabut. Nah, ini kan hanya jenis rumput nih, gampang nih cabutnya nih. Nah, gitu. Nanti setelah kita ambil beberapa, terus dicuci dulu ya. Oke. Nah, jadi yang kita ambil yang ini ya, jenis petikan kebo. Nah, jadi bukan yang ini ya, yang ini beda. Nah, yang ini beda ya. Oke. Harap lebih teliti untuk mengambil tumbuhan petikan kebo ini, karena terkadang orang mengatakan, oh, kok tidak ada perubahan. Ya, karena kemungkinan tumbuhan yang diambil salah. Nah, seperti itu, bukan petikan kebo. Jadi seperti itu ya. Oke, kita ambil beberapa. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi kira-kira kita ambil sebanyak ini. Nah, ini nanti dicuci bersih dulu. Nah, setelah dicuci bersih, dipotong-potong kecil. Nah, dipotong-potong kecil tuh beberapa, pokoknya dicerca lah. Nah, seperti itu. Setelah dicerca, itu direbus dengan air 2 gelas. Nah, sampai menyisakan 1 gelas. Jadi 2 gelas itu kurang lebih 400 ml, karena dalam 1 gelas itu kurang lebih air itu dalam rata-rata gelas itu 200 ml. Nah, seperti itu ya. Jadi direbus dengan 2 gelas air, nanti menyisakan 1 gelas air api sedang ya. Nah, itu dikonsumsi 1 kali atau 2 kali sehari. Nah, itu dapat dikonsumsi 1 kali atau 2 kali sehari. Kalau mau konsumsi 2 kali sehari, itu dikonsumsi pagi. Nah, setelah itu malam, sebelum tidur malam ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, terus siapa yang dapat atau tidak dapat mengkonsumsi tumbuhan petikan kebo ini? Nah, jadi tumbuhan petikan kebo ini tidak dapat dikonsumsi untuk ibu hamil, karena lagi-lagi tumbuhan ini memiliki zat senyawa pencahar, pembersih perut. Nah, terus tumbuhan petikan kebo ini tidak dapat dikonsumsi dalam jangka waktu lama, dalam jangka waktu panjang.
karena dapat mengakibatkan kemandulan. Nah, begitu. Jadi intinya apabila konsumsi herbal ini 1 bulan, 2 bulan sampai 3 bulan terus sudah sembuh, nah itu dihentikan. Pengobatannya ya, jangan dilanjut lagi. Itu ada tuh yang biasa untuk mencegah. Nah, ini tidak cocok untuk dikonsumsi dalam jangka panjang agar dapat mencegah penyakit, tidak ya, karena ini mengobati. Jadi setelah penyakit-penyakit itu sembuh seperti kanker darah, asma, bronkitis, nah itu dihentikan. Nah, setelah melakukan pemeriksaan, oh ini sudah dinyatakan sembuh, ya sudah, jangan dikonsumsi lagi untuk diambil untuk pencegahan, karena tumbuhan ini tidak dapat dikonsumsi jangka panjang karena dapat mengakibatkan kemandulan bagi wanita. Oke, cukup sekian ya video Babang Harwis hari ini. Semoga saudara-saudara terus mendukung channel YouTube Babang Harwis agar dapat berkembang dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng agar terus mendapat pemberitahuan dari Babang Harwis agar di saat Babang Harwis membawakan video-video berikutnya untuk pengobatan herbal yang ada di sekitaran rumah. Oke, cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.